Udah telah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum memulai pelajaran, mari kita baca doa. Baca doa dimulai. Selesai. Bapak absen dulu ya. Absen 1, Dika. Absen 2, Manda. Absen 3, Zainul Fatah. Dan absen 5, Gufron. Bang Pak harus. Oh, jadi masuk semua ya. Oke, sebelum memulai pelajaran yang baru, apa kalian masih ingat dengan pelajaran minggu lalu? Apa itu teks observasi? Seingat? Oh ya, silakan. Oh ya, betul. Teks observasi adalah teks pengamatan terhadap suatu objek berupa penjabaran umum. Jadi teks observasi di sini merupakan teks pengamatan. Selanjutnya untuk minggu ini atau hari ini kita akan mempelajari tentang teks eksposisi. Baik. Sebelumnya mungkin ada yang tahu apa itu teks eksposisi? Teks eksposisi yaitu teks yang memaparkan atau menerangkan suatu hal atau informasi bersifat ilmiah atau non-fiksi, yang artinya tidak dibuat-buat. Kata eksposisi di sini berasal dari bahasa Inggris yang artinya eksposisi, exposition atau membuka. Tujuan dari eksposisi ini yaitu untuk menjelaskan atau memaparkan segala informasi tertentu sehingga dapat menambah pengetahuan dari pembaca. Struktur teks eksposisi di sini yang pertama itu penegasan tesis. Saya buat semacam piramida. Yang pertama di sini tesis. Yang kedua di sini argumentasi. Yang ketiga di sini penegasan ulang. Apa itu tesis? Tesis merupakan gagasan tulisan utama atau prediksi penulis tentang sebuah permasalahan berdasarkan fakta. Ya, jadi tesis itu gagasan utama yang berupa permasalahan atau prediksi tentang sebuah permasalahan.
Yang kedua di sini argumentasi. Argumentasi merupakan penjelasan secara lebih mendalam pernyataan dari tesis. Argumen merupakan penjelasan dari permasalahan tesis. Yang ketiga, penguatan kembali atau di sini ya penegasan ulang atau disebut penguatan kembali atas pendapat yang telah ditunjang oleh fakta-fakta dalam bagian argumentasi. Jadi dari tesis, argumentasi dan penegasan ini saling berkaitan. Adapun ciri-ciri eksposisi yang pertama, menjawab apa, siapa, di mana, kapan, mengapa dan bagaimana. Itu ciri-ciri yang pertama dari teks eksposisi. Ciri-ciri yang kedua, fakta digunakan sebagai alat kontribusi dan alat kontritasi. Yang ketiga di sini, gaya informasi yang mengajak. Dan yang keempat, penyampaian secara lugas dan menggunakan bahasa yang baku. Untuk langkah-langkah penyusunan teks eksposisi, langkah-langkahnya langkah teks eksposisi. Yang pertama di sini menemukan topik. Itu menemukan topik. Yang kedua di sini pastinya dalam melakukan penyusunan teks eksposisi yaitu adanya tujuan. Selanjutnya untuk langkah yang ketiga, mengumpulkan bahan-bahan. Dan yang terakhir, ini langkah yang sudah tahap penulisan. Ya, tahap penulisan. Mulai dari kerangka dan argumentasi. Perlu kalian ketahui jenis-jenis teks eksposisi. Di sini ada beberapa jenis. Yang pertama, eksposisi definisi. Definisi. Yang kedua, teks eksposisi proses. Yang ketiga,
teks klasifikasi. Yang keempat, teks eksposisi pertentangan. Mungkin bisa kalian sambil tulis, di bukunya, dicatat. Teks eksposisi perbandingan. Yang terakhir, teks eksposisi berita. Teks eksposisi definisi merupakan suatu paragraf eksposisi yang memiliki isi atau definisi pengertian dari suatu hal. Seperti halnya temulawak adalah tumbuhan herbal yang berasal dari tropis. Tumbuhan ini mampu hidup di dataran rendah secara baik. Tumbuhan ini memiliki kandungan minyak asiri, kurkumin, dan zat tepung. Dari pengertian dari tumbuhan temulawak itu merupakan teks eksposisi definisi. Yang kedua, teks eksposisi proses. Teks eksposisi proses adalah suatu paragraf eksposisi yang memiliki maksud tentang adanya proses pembuatan, penggunaan, atau cara untuk melakukan sesuatu. Jadi, teks eksposisi proses suatu paragraf yang memiliki tentang adanya bentuk proses, adanya bentuk melakukan sesuatu pada suatu hal, itu dinamakan teks eksposisi proses. Yang ketiga di sini teks eksposisi klasifikasi. Teks eksposisi klasifikasi merupakan paragraf, ya. Teks eksposisi klasifikasi di sini merupakan paragraf yang memiliki tentang pengelompokan terhadap suatu hal yang dikaji dalam teks eksposisi tersebut. Yang kedua ini teks eksposisi pertentangan. Yang keempat tadi. Teks eksposisi pertentangan merupakan paragraf eksposisi yang berisi mengenai suatu hal yang bertentangan dengan sesuatu yang lainnya. Artinya, teks eksposisi pertentangan yaitu teks eksposisi yang berisi pertentangan antara satu dengan yang lainnya. Contohnya, hukuman yang ada di Indonesia ibarat sebuah pisau, di mana tajam ke bawah, namun tumpul ke atas. Itu contoh dari teks eksposisi pertentangan. Yang kelima, teks eksposisi
berita. Teks eksposisi berita yaitu teks eksposisi yang paragrafnya berisi mengenai berita atau peristiwa yang tertentu. Artinya teks eksposisi berita yaitu di dalamnya mengandung informasi terkait hal-hal yang diobservasi. Selanjutnya teks eksposisi perbandingan. Sudah ya? Perbandingan belum? Eksposisi perbandingan adalah suatu paragraf eksposisi yang berisi mengenai suatu penjelasan ide pada suatu kalimat. Eksposisi perbandingan adalah suatu paragraf eksposisi yang berisi mengenai penjelasan ide. Jadi itu macam-macam dari teks eksposisi. Karena waktunya sudah hampir selesai, Bapak akan memberikan semacam tebak-tebakan gitu loh. Nanti kalian dapat nilai. Siapa yang cepat dia dapat. Ada berapa macam teks eksposisi? Oh ya, silakan Menda. Oh ya, benar. Oh, yang kedua di sini apa sih definisi dari teks eksposisi berita? Oh ya, Dika, silakan. Ya betul. Jadi karena Bapak cuma memberikan 2 pertanyaan, mungkin bisa minggu datang kita tetap seperti kayak gini, adanya teka-teki gini nambah nilai kalian untuk belajar, minat kalian juga bertambah. Sebelumnya Bapak memberikan tugas untuk kalian untuk merangkum pertemuan pada kali ini dan dikumpulkan minggu depan. Dan jangan lupa untuk mempelajari pertemuan minggu datang. Ya, tetap di teks eksposisi juga, namun pembahasan berikutnya tentang pembahasan teks eksposisi. Baik, saya Bapak akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.